Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Nah, hari ini teman-teman, tepatnya itu kita akan mengulas tugas terkait pada aksi nyata topik 5 yang membahas tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Nah, tentu saja dong bersama saya, Abdurrahman. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini, pada di akhir pembelajaran ini, kita itu diminta untuk bisa dapat merefleksikan pembelajaran atas topik 5 yang telah kita lakukan bersama. Tapi, kira-kira bagaimana ya caranya agar kita bisa membuat refleksi yang bagus seperti itu? Nah, coba kita perhatikan beberapa kalimat di atas ini. Di atas dikatakan bahwa kita bisa merefleksikan diri pada pembelajaran topik 5 ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa saja ya? Yuk kita lihat bersama. Teman-teman, coba kita perhatikan pertanyaan pertama ini. Mari kita baca bersama-sama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Wow, ini merupakan sebuah pertanyaan yang luar biasa ya teman-teman. Kira-kira pemahaman apa ya yang saya dapatkan terkait konsep refleksivitas ini? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan pertama yang sudah kita baca bersama tadi, kira-kira pemahaman baru apa ya yang saya dapatkan terkait konsep refleksivitas yang telah kita pelajari? Nah, adapun pemahaman baru yang saya dapatkan terhadap konsep refleksivitas ini yang pertama, tentu saja, mari kita baca, yaitu naratif literasi. Nah, teman-teman tahu belum kira-kira apakah itu naratif literasi? Nah, jadi di sini teman-teman, naratif literasi itu merupakan sebuah upaya atau sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seseorang di mana dia mencatat atau menulis sebuah pengalaman atau sebuah perasaan yang dia rasakan sehingga menjadi sebuah bentuk tulisan. Nah, oleh sebab itulah naratif literasi ini perlu dibuat dengan memilih topik atau dengan memilih pengalaman-pengalaman yang menarik serta dapat menginspirasi orang lain. Sehingga dengan adanya tema-tema ataupun pengalaman yang kita pilih tersebut, kita harus memperhatikan detail yang jelas. Agar apa? Agar informasi yang kita berikan melalui pengalaman kita sebelumnya itu dapat bermanfaat bagi orang lain tanpa memberikan dampak buruk, akan melainkan memberikan dampak positif pula yang dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Seperti itu. Nah, yang kedua yang saya dapatkan terhadap pemahaman baru atas konsep refleksivitas kali ini adalah refleksi diri. Nah, kenapa refleksi diri ini saya dapatkan pada konsep reflektivitas? Karena setelah kita bisa menulis, itu artinya kita bisa melihat kembali pengulangan-pengulangan pengalaman serta kejadian yang telah kita lakukan. Nah, refleksi itu kan teman-teman merupakan sebuah proses di mana kita bisa mengenal diri kita sendiri kan. Oleh karena itu, refleksi diri ini juga bisa dikatakan sebagai hasil yang saya dapatkan dari konsep refleksivitas, di mana saya mampu dapat mengenal diri saya sendiri bukan hanya sekedar fisik seperti itu, akan melainkan saya bisa mengetahui bagaimana progres yang telah saya alami pada saat proses pembelajaran, lalu melainkan pada saat psikologi saya yang apakah adanya perubahan yang dari yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi lebih mengetahui seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berhasil nih menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua yuk. Mari kita baca bersama-sama. Apakah Anda merasa sangat yakin bahwa literasi memberikan manfaat kepada kehidupan Anda? Menarik tidak pertanyaannya? Mari kita jawab. Teman-teman, literasi tentu saja memberikan dampak atau pengaruh serta manfaat yang baik bagi diri saya, terutama dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena dalam berliterasi, saya dapat mampu mengekspresikan diri saya atau menyampaikan perasaan yang saya alami dalam bentuk sebuah tulisan.
Agar apa? Agar tidak hanya saya dapat memberikan sebuah luapan ekspresi saya dalam tulisan, akan tetapi saya juga bisa membuat sebuah karya tulis yang dapat dinikmati oleh orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, pada kegiatan berliterasi ini tentu saja saya dapat membuat sebuah adanya proses pemberian informasi yang telah saya ketahui kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, dalam berliterasi ini saya juga bisa memanfaatkan agar apa? Agar saya bisa menyampaikan atau memberikan segala pengetahuan, informasi, dan segala keterampilan yang saya miliki agar bisa dimiliki juga oleh orang lain, seperti itu. Jadi teman-teman, kira-kira bagaimana ya cara saya agar bisa melakukan penyebaran informasi atau pemberian informasi kepada orang lain? Nah, teman-teman masih ingat tidak pada beberapa materi kita di topik sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan berbagai moda ataupun teks moda yang bisa kita buat agar bisa menyampaikan informasi yang kita miliki kepada orang lain, begitu. Nah, informasi teks moda ini ya tentu saja kita bisa menggunakannya dalam berbagai jenis. Bisa saja dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk tulisan, dan bisa juga dalam bentuk sebuah video maupun audio, seperti itu. Teman-teman, tadi kita sudah berhasil menjawab 2 pertanyaan. Lalu kita lanjut yuk ke pertanyaan yang berikutnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Sebagai seorang calon guru, apa kontribusi yang akan Anda lakukan dalam membudayakan literasi di lingkungan sekitar Anda? Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa teman-teman? Ya, tentu saja. Karena di sini saya akan memberikan gambaran kira-kira kontribusi apa ya yang akan saya lakukan dalam menerapkan literasi atau berkontribusi dalam mengembangkan literasi di lingkungan sekitar saya, seperti itu. Yuk, kita jawab. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang menarik sebelumnya tadi, saya akan memberikan sebuah gambaran atau rancangan rencana saya dalam berkontribusi untuk bisa membudayakan literasi di lingkungan sekitar saya. Nah, ada 2 nih yang kira-kira kontribusi yang akan saya lakukan. Yang pertama, sebagai seorang calon guru, tentu saja saya ingin memberikan ruang kepada peserta didik saya untuk berliterasi dan memberikan mereka kesempatan agar apa? Agar peserta didik saya mendapatkan sebuah kebebasan dalam membuat karya-karya dari hasil mereka sendiri sebanyak mungkin. Nah, kenapa saya ingin membuat sebuah kontribusi ini? Karena dengan saya memberikan ruang kepada peserta didik saya secara bebas, maka mereka dengan mudah pula untuk membuat sebuah karya-karya yang menarik atas pemikiran serta pengalaman mereka sendiri, begitu. Teman-teman, untuk kontribusi saya yang kedua itu adalah saya akan berupaya untuk bisa menyediakan fasilitas-fasilitas khusus terkait literasi yang dapat mendukung dari kegiatan berliterasi anak peserta didik saya pada yang sebelumnya. Nah, kontribusi saya ini akan saya lakukan dengan memberikan fasilitas seperti adanya ruangan yang kaya buku serta menyediakan buku-buku yang menarik bagi peserta didik saya nanti, begitu. Sehingga dengan adanya fasilitas khusus ini dapat memberikan referensi-referensi yang lebih kepada peserta didik saya yang akan membuat sebuah karya-karya mereka pada kontribusi yang sebelumnya, seperti itu. Ya, teman-teman, kita berhasil loh menjawab semua pertanyaan terkait konsep refleksivitas yang telah kita baca bersama-sama tadi. Nah, di kesempatan kali ini, kira-kira apa ya kesimpulan dari seluruh jawaban-jawaban yang telah saya sampaikan tadi? Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa proses refleksivitas yang telah saya pelajari pada topik 5 ini dapat memberikan banyak sekali pengalaman serta pengetahuan baru kepada saya, terutama 2 hal, yaitu naratif literasi lalu refleksi diri. Nah, dengan naratif literasi ini, saya dapat menggunakannya sebagai upaya mengekspresikan diri saya dalam bentuk membuat produk atau dalam bentuk menghasilkan sebuah karya-karya yang dapat dinikmati pula oleh orang lain. Sehingga dengan karya yang saya bikin dengan naratif literasi ini dapat menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain pula. Nah, lalu yang kedua yaitu refleksi diri, di mana refleksi diri ini dapat membantu saya untuk bisa lebih mengenal
bagaimana progres yang telah saya dapatkan selama mengikuti suatu kegiatan ataupun suatu proses pembelajaran. Serta saya dapat mengenali diri saya tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan hal yang lainnya pula begitu. Nah, oleh sebab itulah dengan dua hal tersebut saya berharap dapat memberikan kontribusi pula kepada anak peserta didik saya nanti ketika saya menjadi seorang guru yang profesional. Teman-teman, saya ingin mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada teman-teman hebat semuanya karena telah menemani saya dalam membuat refleksi terhadap konsep refleksivitas yang telah kita pelajari bersama pada topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini. Akhir kata, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.